Oh, itu yang saya tunggu. Itu yang saya tunggu, dialog dan perdebatan saya dengan Hotman. Saya tadi pagi senang lihat botaknya itu duduk di meja di kursi terdakwa. Semestinya ada imunitas karena advokat itu tidak boleh dilaporkan. Pertaruhan gengsi dua pengacara besar, Rasman dan Hotman, mulai disidangkan. Kemarin, kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman terhadap Rasman dan Iklim Hakim digelar perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sidang yang terbuka untuk umum tersebut digelar dengan agenda pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Rasman yang didampingi kuasa hukumnya mengaku senang dengan jalannya persidangan. Rasman sedari awal percaya jika laporan Hotman akan dimentahkan. Bukan tanpa sebab, Rasman berpegang dengan aturan Undang-Undang Advokat yang menyebut profesi advokat mempunyai imunitas, yang artinya tidak bisa dipidanakan pada saat menjalankan profesinya. Terlebih, Iklim Hakim sudah mengakui jika Rasman merupakan kuasa hukumnya pada saat melaporkan Hotman Paris. Persidangan perdana dari gugatan atau laporan saudara Hotman Paris Hutapea terhadap saya selaku pengacara dan juga kepada saudari Putri Iklim Aprilia alias Iklim Hakim. Mudah-mudahan eksepsi kita akan menyentuh di sana ya terkait dengan putusan MK. Kita akan pertegas itu di dalam eksepsi kita. Undang-Undang Advokat mengatakan bahwa advokat itu punya hak imunitas, di mana terdapat dalam pasal 16 Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003, junto putusan Mahkamah Agung, junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26 tahun 2013 yang menyatakan, jelas ini ya, bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya. Dan sidang ini makin membuka tabir bagaimana sebenarnya Iklim Hakim itu mengakui kalau saya pengacaranya. Iklim Hakim itu mengakui bahwa dia memberikan data ke saya, Iklim Hakim itu mengaku bahwa ada dugaan pelecehan, sehingga semuanya terbantahkan. Makanya kita mengajukan eksepsi, dan nanti apapun hasilnya kita akan lanjutkan ke proses berikutnya. Nantinya, sidang akan kembali digelar dengan agenda pembacaan eksepsi yang akan diajukan oleh Rasman dan kuasa hukumnya. Perseteruan abadi antara Rasman dan Hotman kini akan tersaji di ruang pengadilan. Publik menunggu siapa yang dapat memenangkan pertarungan dua pengacara yang dikenal vokal dan berani itu. Saat disinggung mengenai hal tersebut, Rasman mengaku tidak sabar berdebat dengan Hotman di meja pengadilan. Tidak itu saja, Rasman juga memberi peringatan akan membuka chatting Hotman dan Iklim Hakim yang menurutnya menjijikan. Oh, itu yang saya tunggu. Itu yang saya tunggu, dialog dan perdebatan saya dengan Hotman. Kalian akan bisa ukur, ya, dia yang cum laude atau saya yang cum laude. Ya, kita lihat. Saya pingin kalian lihat bagaimana dia menjawab pertanyaan hakim, jaksa dan tim saya dan juga saya. Dan saya sudah tahu kadar dia. Dia cuma cerita di luar. Nanti ketika berdebat dengan kau, ada usah kau bawa ajudan kau. Ya, saya ini organisasi bidang hukum di ormas besar di negara ini. Ya, hati-hati. Nggak usah kau bawa anggur jago sama kita. Kita udah siap semuanya nih. Intinya si botak udah berhasil gue bikin jadi terdakwa. Apalagi sih, bayangkan betapa sakitnya jadi terdakwa, duduk begitu jadi terdakwa. Hotman yang bikin itu. Ya, soal bebas atau tidak itu hal lain, karena dalam perkara pidana korban itu pasif, yang aktif itu jaksa. Jadi kita nggak ngapa-ngapain. Jadi nanti soal kalah menang itu jaksa yang berperan, bukan saya. Saya nggak masalah dia kalah atau menang, yang penting dia udah lu jadi terdakwa.
Saya tadi pagi senang lihat botaknya itu duduk di di kursi terdakwa. Ini sangat menarik saudaraku, biar kalian dengar. Kan dia bilang saya KTP lah, ini itulah. Nanti baru kalian dengar macam mana mengerikan dan menjijikkannya chattingan-chattingan itu. Dan saya pasti akan buktikan itu. Bagaimana dia di Kementerian PPA bercerita, biar ibu itu nanti yang akan bersaksi di sini. Saya katakan, Iklim Hakim, mungkin kau dalam 2 tahun ini bergembira dan menjadi orang yang berbahagia dari orang yang menolong kau sehingga kau merendah-rendahkan saya. Tapi kali ini kau nggak akan bisa lolos karena kau pasti akan malu karena sikapmu sendiri. Kau yang menabur angin Iklim Hakim, kau yang menuai badai. Kau yang diduga berkompromi dengan Hotman hari ini, kalian akan menanggung risikonya. Saya sudah katakan, semua ada masanya untuk kita membuka. Kita berharap kali dia harus hadir gitu. Artinya kalau dia nggak hadir kan ya sulit ya kita buka ya kan seterang-terangnya. Kita gini, kita mau memberikan pendidikan kepada masyarakat. Yang benar itu seperti apa, yang salah itu seperti apa. Kalau yang benar itu diikuti, yang salah itu jangan diikuti. Harapan saya seperti itu. Karena selama ini kan dia menyampaikan seperti ini ya kan, menggoda wanita ini itu segala macam kan, itu kan takut dia kan diikuti. Menurut kita itu salah. Jadi saya akan memperlihatkan kepada publik bahwa ada hal-hal yang salah jangan diikuti, tapi ada hal-hal yang benar dari kami itu boleh diikuti. Selain akan mengungkap rahasia di balik kedekatan yang pernah terjalin antara Hotman dengan mantan asisten pribadinya, yakni Iklim Hakim, Rasman dan kuasa hukumnya juga akan membongkar dugaan adanya kejahatan yang dilakukan penyidik yang menangani kasus Rasman. Dugaan itu muncul lantaran banyaknya kejanggalan pada saat penyidikan, hingga akhirnya status hukum Rasman dinaikkan menjadi tersangka. Enggak, Bang Rasman enggak melanggar kode etik. Ini cuman oknum polisi ya, oknum polisi sekolah sore nih, oknum polisi sekolah sore memproses berkas dengan cara telah menerima ya sejumlah imbalan lah, udah pastilah alah. Kalau sesuatu yang sebenarnya dilakukan oleh advokat jelas kami ada imunitasnya, itu pun bisa diproses. Kalau nggak menerima, ya kan? Kira-kira apa coba? Karena pernah saya mau kasih, ya kan? Dia bilang nanti aja dulu bang. Ah udahlah, ya jelas itu. Ya teman-teman udah nggak perlu ditanyakan lagi, udah ketawa aja lebih bagus. Tapi ingat, penyidik itu juga sudah kita surati, kita kirimi datanya semua. Karena ini dipaksakan. Dan kalian dengar sendiri. Jadi yang kedua, kami sudah data juga dengan tim dan Rahmat. Begini, saya disebut pasal 27 ayat 3. Junto 45 ayat 3. Junto 310, 311. Kemudian pasal 55 ayat 1 ke 1. Kalian tahu nggak itu maksudnya apa? Bersama-sama. Iklim Hakim juga sama. Jadi nggak tahu kami siapa sebenarnya otaknya ini. Masa saya bersama-sama dengan Iklim Hakim, saya dibilang bersama-sama, Iklim Hakim dibilang bersama-sama. Lah, jadi seolah-olah saya klien, saya juga lawyer, dia klien, dia juga lawyer. Ini baru gawat. Kemudian lokusnya beda, itu yang kata Rahmat, kurang jeli. Tapi tidak apa-apa, biar saja nanti di proses berikutnya. Oke. Kasus dugaan pencemaran nama baik yang menyeret Rasman belakangan ini ramai mendapat sorotan. Rasman yang sedari awal menuding adanya permainan dalam kasus yang dilaporkan Hotman hingga dirinya dinaikkan statusnya menjadi tersangka dianggap penuh dengan keganjilan. Menanggapi polemik tersebut, pakar hukum Dr. Firman Chandra buka suara. Pertanyaan publik pun muncul, dapatkah seorang advokat yang sedang bertugas menjalankan profesinya diseret ke penjara? Dan seperti apa peluang Rasman untuk memenangkan kasus yang sedang dihadapinya? Kekebalan atau imunitas advokat itu memang ada sebenarnya. Namun ada juga delik yang dia sebenarnya melakukan itu pada saat dia belum menjadi advokatnya misalnya. Atau dia sudah kebablasan. Jadinya jaksa penuntut umum melihat bahwa deliknya ada di situ. Kecuali memang bisa dibuktikan. Makanya pembuktiannya adalah eksepsi sama persidangan tersebut. Kalau misalnya
sudah menjadi kuasa hukum dulu dan sudah mendapatkan surat kuasa, artinya semestinya imunitas sebagai kuasa hukum masuk. Itu harus dilihat. Kemudian berikutnya, info yang beredar di luar bahwa terdakwa bukan advokat karena tidak lulus sarjana hukum secara patut misalnya. Berarti kan bukan kuasa membela orang, bukan membela klien, bukan membela penerima kuasa karena profesinya bukan advokat. Nah itu nanti dibuktikan saja di persidangan. Itu dugaan kita ya, kenapa bisa masuk delik pasal 310, 311 Jungto 27 ayat 3 tersebut. Jadi nanti pembuktianlah yang bisa menentukan di fakta persidangan tersebut, apakah memang kasus ini harus dihukum atau harus dibebaskan. Semestinya ada imunitas, karena advokat itu tidak boleh dilaporkan pada saat sudah mendapatkan surat kuasa dari pemberi kuasa atau kliennya, gitu. Karena melekat di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Kecuali ada kekecualian kan, banyak advokat juga masuk kan. Dulu ada kuasa hukum dari Setia Novanto, kenapa bisa dihukum juga? Nah di situ mungkin tafsirnya sama misalnya. Nah di situ nanti biarkan hakim memutus dengan elok dan bijaksana berdasarkan fakta persidangan, alat bukti dari yang namanya jaksa penuntut umum dan kuasa hukum. Pada saat kita ditunjuk oleh pemberi kuasa dan sudah ada tanda tangannya, berarti kita sah sebagai advokat atau pemberi jasa hukum dari si pemberi kuasa. Artinya kalau sudah sah secara hukum, berarti memang kita sebagai penerima kuasa, dan sejatinya kita hanya menyampaikan sesuatu dari klien kita. Klien tersebutlah kalau memang melakukan tindak pidana tersebut, berarti hanya kliennya, bukan kuasa hukumnya semestinya. Makanya di sini pada saat dakwaan sudah dibacakan, berikutnya adalah eksepsi. Silakan dibantah saja, dibantah semua hal-hal yang sifatnya dakwaan, sehingga putusan dari majelis hakim adalah putusan yang menguntungkan dan meringankan dari terdakwa tersebut. Hormati proses persidangan, adu data dengan jaksa penuntut umum. Kalau memang tidak terbukti, berarti kan bebas. Kalau menurut saya eksepsi itu menyeimbang, mengimbangi dakwaan jaksa. Yang membela kepentingan daripada korban adalah jaksa penuntut umum melalui apa? Dakwaan. Kalau membela kepentingan daripada terdakwa adalah penasihat hukum melalui apa? Eksepsi. Penyeimbang itu artinya. Jadi supaya majelis hakim itu punya pertimbangan. Nah, ini dakwaannya seperti ini, pertimbangan dari sebelah kanan apa? Nah, seperti ini. Jadi biar artinya dia itu pertimbangannya itu seimbang gitu. Itu tujuan daripada eksepsi. Dari Bang Rasman ya, kita sudah mengajukan permohonan eksepsi. Oke, dan permohonan kita sebenarnya untuk menyusun eksepsi adalah 2 minggu. Tetapi majelis hakim kalau waktu 2 minggu itu yang jatuh nanti tanggal 26 Desember itu kan sudah cuti bersama. Jadi diberikanlah 12 hari, yaitu jatuh pada tanggal 24 Desember 2024. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.